Oke, ketemu lagi di channel Pak Bang Family ya. Ini kali ini saya mau podcast dengan anak saya. Anak saya ini sama jenengmu, Nduk? Titis Marcelo. Wah. Ya ini Titis Marcelo. Ini anakku yang sudah kelas 12. IPS berapa? IPS 2, Pak. IPS 2. Ya ini punya potensi yang luar biasa. Makanya saya perlu memberikan nasihat dan bekal ya, karena ini udah kelas 3 yang sebentar lagi ya harus keluar, harus lulus dari sini ya. Semoga lancar perjalanannya. Dan saya hanya berpesan aja loh. Ini maaf ya, kamu cita-citanya apa? Cita-citanya saya kalau dari saya pribadi ya, Ya. Pak. Kalau dari saya sendiri ya Sing banter. pengennya ya jadi artis besar. Wah, amin, Bisa amin, dikenal amin. banyak orang. Amin, amin, Tapi amin. Ya. satu, Kenapa? syarat kepinginnya saya itu kalau dikenal banyak orang bukan dari hal jelekan, ya Ya. nggak jelek sih Mas, Ya. nggak kesaruan kayak. Saya kan sekarang jadi penyanyi ya, Ya, Pak oke, ya. oke. Kan banyak penyanyi yang naik tapi karena goyangannya, Oh, iya, iya, iya. ya kan Pak, Ah. karena seksi atau Iya, iya, gimana. ah. Tapi saya nggak mau seperti itu. Iya, betul. Pengennya kayak ya wis, saya emang Seniman, ini loh, seniman saya sejati. artis yang bertalent gitu. loh, Oke, ya terima kasih. Ternyata punya cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia. Ini salah satu contoh aja, Nduk ya. Jadi semua profesi itu baik ya. Tinggal kita yang membawanya. Ya, maaf ya. Seniman, seorang artis. Ini juga menurut saya ada dua versi ya. Jadi ada versi seniman sejati. Kalau seniman sejati ini ya ditampilkan, yang disuguhkan kepada masyarakat adalah karya-karya seni. Tapi kadang-kadang ada orang yang maaf ini agak meleset ya. Jadi maaf karena artis ya. Ini kadang-kadang maaf dari pakaiannya, ini pakaian yang ya istilahnya ya kurang sopan dan itu dianggap daya tarik. Padahal itu sebenarnya kalau kita berpikir yang positif, yang jernih, itu justru mengurangi apa ya nilai artis sebut sebenarnya. Benar. Cuma sekarang ini orang kan juga maaf ya, tidak semuanya bisa berpikir positif dan Iya, lurus. benar. Ya. Ini semua tergantung orangnya, termasuk apa yang kamu sampaikan. Jadi kalau penyanyi ini ada goyangan yang ya istilahnya ya sebenarnya maaf ya saru sebenarnya. Saru. Nah, kadang-kadang saya malu. Kadang-kadang saya Soalnya malu. gini Pak, penyanyi itu dari segi pandangannya sudah jelek Pak. Itu penyanyi, Iya. ya kan? Iya. Pasti ada itu ini, kalau Nah, ini seksi iya, gitu oke. kan. Ah. Tapi kalau apa salahnya, meskipun wis di mata orang lain itu jelek, ojo sampai awak dewe iki tetap membawa itu auranya itu tetap jelek gitu. Apa Iya. salahnya kalau kita nyoba yang positif kayak Oke, jadi ya. penyanyi yang kalem, Betul, yang betul ya. suaranya yang diutamakan. Ya, oke benar. Jadi karena kamu penyanyi, olah vokal, berarti ya vokal. Iya. Tapi ya maaf dong, ada pendukung. Tapi pendukungnya termasuk maaf ya, mungkin tata rias kamu. Tata rias kamu itu make up-nya, terus pakaiannya, termasuk jogetnya atau goyangannya. Tapi semua ini kan sebenarnya ada batas-batas ya. Jadi istilahnya maaf dari rias ini harus, cuman ya jangan berlebihan, jangan sampai ya ada batas-batas lah. Nah, batas-batas kewajaran. Dan artis itu harus make up, harus menarik. Iya, benar Ya, sih. terus pakaiannya juga begitu. Bukan berarti pakaian yang maaf kayak pakaian renang nyanyi yuk. Itu ada seperti itu. Waduh, Iya, ini yang kayak benar. apa? Kayak pakaian renang nyanyi itu. Jadi ditampak-tampakkan gitu, dan ini sebenarnya ya menurut agama juga bertentangan dan Padahal sebenarnya ya Pak ya, kalau misalkan kita itu pakai baju yang lebih sopan, nggak ada jeleknya. nggak ada. sebenarnya, Pak. Jadi tetap orang kadang menghargai itu bukan Iya. karena itu ya. Jadi kalau bisa kamu jadilah yang lurus-lurus ya. Termasuk goyangannya. Ya harus goyang, harus joget toh. Iya benar. Ya cuma kan ada batas-batas ya. Ini ya banyak contoh Nduk. Jadi seniman itu seperti contohnya misalnya kalau laki-laki ya. Ini misalnya Bang Haji Umay Rama. Itu kalau kamu panggilnya Mbah itu. Mbah Haji Umay Rama ya. Maaf ini sebagai legend yang eksis di dunia Entertain. tapi artis ya. Tapi justru artis ini seninya nih buat dakwah. Jadi sambil seni dia melantunkan ayat tasbih dan sebagainya. Ini luar biasa. Pengarang lagu ya.
luar biasa, dan lagunya lagu-lagu dakwah selain lagu-lagu benar, sosial ya. Benar. Ini kalau di di dangdut itu. Terus yang lain juga banyak, misalnya walaupun tidak menunjukkan murni sebagai seorang dai ya, tapi isinya nasihat. Misalnya yang Jawa juga ada. Jadi yang Jawa dulu itu misalnya gesang, itu kan bagus-bagus itu. Kayak misalnya campur sari itu mantos. Kamu ngerti? Kamu kan termasuk artis kalau di sini kamu kelasnya ya saya bilang campur sari karena kamu semuanya bisa gitu loh. Semuanya bisa. Dan ini sebenarnya ada syair-syair lagu-lagu itu yang isinya nasihat. Nah, jadi tapi karena kamu kadang dituntut dengan keadaan ya Pak. Konsumen. Kamu nyanyi apa saja enggak masalah itu. Cuman nyanyi sekedar nyanyi. Jadi terus penampilan ya sementara ini saya sepertinya kamu ya ada batas-batas ya. Jadi kamu tahu ya. Tapi engko pas lali nek wis lulus sekolah mau pakai renang kok. Jangan seperti itu ya. Jadi justru itu akan menurut saya itu akan mengurangi nilai-nilainya kamu. Jadi kamu harus fokus pada olah vokal. Atau joget iya enggak masalah, itu pendukungnya. Cuman ya itu tadi yang sopan. Jadi semua Bang Haji juga joget. Terus itu siapa? Bunda Elvi, Aja Elvi ya. Terus itu sopan. Itu dulu pasangan tuh waktu masih mudanya. Sama satu grup Soneta ya. Terus penyanyinya ya Aja Elvi Sukesi sama Rita Sugiarto. Itu satu grup. Mungkin kamu kalau lihat album-album yang lama, duetnya pasti itu. Kadang duet sama Elvi, kadang sama Rita. Itu memang satu grup. Cuman akhirnya waktu itu ya mungkin perkembangan ya. Jadi Bang Haji itu yang mereka ibu-ibu tadi, ibu artis tadi itu keluar artinya, sehingga ada Raja Dangdut dan Ratu Dangdut. Kalau Raja Dangdut itu Bang Haji Rama-Rama, kalau Ratu Dangdut itu ya Aja Elvi Sukesi. Ya, tapi mereka kualitas bener, joget iya, tapi kualitas olah vokal dan pakaiannya ya sopan gitu. Jadi mulai dulu ya seperti itu. Jadi semoga ya kamu ya memang gini. Ya maaf deh ya. Dunia artis dan olahragawan ini juga mirip-mirip ya. Jadi kalau kamu nggak bisa membawa diri, kamu ini bisa terpeleset. Satu contoh, Pak Bang ini wasit sepak bola. Wasit sepak bola ini kamu jangan kira wasit ini nggak ada cobaan yang luar biasa. Maaf ya, Pak Bang waktu jadi wasit tugas di luar kota, tidurnya di hotel. Tidur di hotel. Terus di situ saya mesti dapat uang banyak. Kalau saya wasit sepak bola, tugas-tugas PSSI itu saya uangnya banyak. Nah, biasanya orang seperti itu disalahgunakan. Iya, benar Pak. Disalahgunakan. Jadi kalau saya, ya alhamdulillah, saya masih selamat. Saya bisa selamat. Jadi saya dalam tugas-tugas dulu, ya pokoknya selesai wasit saya pulang. Walaupun ada hotel satu malam, ya hotel yang satu malam tidak saya manfaatkan, saya pulang. Karena saya sudah telepon sama keluarga, saya mau pulang. Dan setiap selesai wasit saya mesti pulang. Jadi walaupun ada kesempatan untuk tidur di situ ya, saya bisa berapa saja. Saya ya kalau misalnya wasit itu kadang diajak ke tempat karaoke. Saya tahunya tempat karaoke itu ya karena wasit itu. Ternyata meskipun olahraga juga ada yang seperti itu ya Pak ya. Kamu nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Ya kebetulan. Ya maaf Pak Bang ini selain guru, saya juga punya profesi lain. Saya memang selalu nyari profesi yang langka, maksudnya pendukung-pendukung yang langka. Ya kamu ini juga langka kan? Dari hampir 1.200 siswa di sini. Ya, yang penyanyi hanya kamu. Berarti kamu ibaratnya nek jarine Pak Didi Kempot 1.000. Orang seperti kamu 1.000. Pak Bang juga begitu, maaf ya. Wasit sepak bola yang dari guru SLTP dan SLTA se-Kabupaten Jember yang wasit sepak bola, SLTP dan SLTA. Ini kayaknya hanya saya. Yang dari SLTP saja, yang dari negeri loh ya. Kalau yang swasta sekarang udah ada. Kalau yang dari negeri hanya saya. Dan bahkan mungkin se-Jawa Timur juga langka. Yang dari guru SMA ya. Ya kadang-kadang orang itu ya maaf ya, mungkin berbagai pertimbangan untuk menjadi wasit sepak bola. Tapi bagi saya ini adalah medan perjuangan saya. Saya harus menegakkan kebenaran, menegakkan aturan
Sehingga nanti anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang sportif. Nah, ini harus didukung dengan wasit-wasit yang sportif. Karena olahraga ini menanamkan sportivitas. Nah, ini. Sehingga maaf ya, ini hikmahnya saya sebagai wasit yang pertama, saya tetap bugar sampai sekarang. Karena setiap hari saya berlari. Ya, dan sekarang saya diaktifkan lagi karena sudah lama nggak wasit dan saya dulu memang ada janji saya yang sudah saya tepati di keluarga saya. Sekarang saya sudah janjinya sudah saya tepati dengan sekarang. Nah, profesi itu sebenarnya sebuah sebuah tempat kita bersenang-senang. Saya dulu atlet, seneng olahraga, jadi atlet. Kamu suka nyanyi, jadi artis. Nah, nanti kamu, ya maaf ya, ini ada satu lagi. Ada satu artis yang bisa kamu contoh. Namanya Yeni Inka yang saya tahu loh. Ya, benar. Kenapa Yeni Inka saya berikan contoh? Karena Yeni Inka itu seorang sarjana. Benar. Seorang sarjana. Jadi dia sekolah, jadi artis. Kalau dalam pernyataannya, selama jadi artis, ketika sekolah dia tidak pernah bolos hanya karena ngejob. Dia mau ngejob asalkan di luar jam sekolah. Ini salah. Dan itu adalah panutan saya. Oke, betul. Ya, alhamdulillah dia akhirnya menjadi seorang sarjana dan ini kayaknya menikah dengan seorang polisi. Ya, benar. Nah, ini merinding aku dong. Aku nasihati kamu malah merinding dewi. Makanya ini ada orang-orang yang bisa menjadikan teladan. Ya. Jadi oke, mudah-mudahan kamu diberikan kesehatan lahir batin ya, fisik dan mentalmu Ya, dalam rangka menggapai cita-cita. Terus kamu nanti tetap diberikan jalan yang lurus, kamu bisa berpikir positif, kamu bisa berbuat yang positif, dan kamu akan menjadi orang-orang yang positif. Ya, jadi profesi itu sebenarnya kalau saya ya ngikutin kesenangan ya, hobi ya. Kita terus, tapi kita harus tetap dalam aturan atau rel. Ya. Seniman jadilah seniman sejati. Pak Buang jadi olahragawan yang sejati. Dan profesi ini hobi. Jadi semua kita anggap hobi. Saya mengajar hobi, olahraga hobi, kamu nyanyi hobi. Dan hobi ini akan bisa menjadikan profesi. Dan profesi ini akan bisa menjadikan rezeki. Wah, gitu. Oke, Dok. Selamat berjuang ya. Ada kata-kata, Dok? Terima kasih. Ada kata-kata? Semangat terus buat kalian yang sekarang lagi berjuang. Gitu. Jangan pantang menyerah. Oke. Ingat, pintu keberhasilan menunggu kalian. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Amin. Bahagia Sehat selalu, dia. Pak Buang. Oke, bahagia dunia akhirat. Oke, assalamualaikum. Dah.